更深一样。那我的莲花岛的生命气息。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini akhirnya kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Soulstar. Setelah beberapa bulan kita libur karena serial Donghuanya yang memang tidak tayang setelah tamatnya season kedua kemarin. Jadi siapa dari kalian yang sudah kangen dengan serial Donghua ini? Jujur Mimin juga. Dan karena Soulstar sudah lama libur, Mimin yakin dari kalian ada yang lupa dengan cerita sebelumnya. Jadi alangkah baiknya kita membahas sedikit cerita pada episode sebelumnya. Jadi pada episode sebelumnya, Bumi telah dihadapkan dengan monster bertanduk emas, yaitu monster dari alam semesta yang memiliki tingkatan ancaman yang sangat luar biasa besar, bahkan bisa ditakut-takuti oleh para pejuang galaksi. Saking menakutkannya tanduk emas ini, pihak manusia juga telah beberapa kali membunuh tanduk emas ini menggunakan serangan bom nuklir, tetapi tidak berhasil. Sampai pada akhirnya pihak manusia yang diwakilkan oleh Lo Feng dan juga 5 dewa perang lainnya akan melakukan siasat serangan bunuh diri, yang dimana para kelima pasukan dewa perang ini sudah bersedia mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan tanduk emas bersama Lo Feng, yang dimana Lo Feng akan menggunakan teknik rahasia milik Tuan Huyanbo yang disebut dengan teknik Pagoda Void, dan mereka kemarin telah menuju ke bawah dasar laut yang menjadi tempat dari monster tanduk emas sekarang telah beristirahat akibat pertarungan sebelumnya, yaitu waktu pertarungan antara tanduk emas melawan pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Hal itu membuat tanduk emas berada di kondisi yang sekarat, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk membunuh tanduk emas menggunakan teknik rahasia Pagoda Void, dan itu merupakan ringkasan cerita pada season kemarin. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Soulstar season terbaru, episode terbaru juga, yaitu 86. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng dan juga kelima dewa perang yang telah berada di tempat dari penggunaan teknik Pagoda Void. Lo Feng bersama Babata mempersiapkan ritual untuk pengambilan jiwa dari Mohedersen, Estern, Tripatisi, Jai, dan Sokolov. Di sini mereka berlima pun juga ikut berbaris di atas tiang yang telah disediakan. Tampak dari mereka saling mengucapkan kata-kata terakhir mereka masing-masing, seperti Sokolov yang akan meminum anggurnya untuk terakhir kalinya, dan Mohedersen melihat foto anaknya yang sebentar lagi juga akan ulang tahun. Esther menyampaikan kalau dirinya tidak percaya kalau ia sekarang telah bekerja sama dengan Lo Feng karena sebelumnya mereka adalah seorang musuh. Dan di lain sisi Jai telah memberikan semua misi ini kepada Lo Feng. Ia berharap kepada Lo Feng dapat menyelesaikan misi ini. Lo Feng berjanji kepada mereka berlima kalau dirinya akan bisa menyelesaikan misi ini. Lalu Lo Feng pun memulai ritual penyedotan jiwa dari para 5 kesatria dewa perang. Setelah mereka terhubung dengan Lo Feng, mereka pun merasakan rasa sakit yang amat pedih. Tidak hanya mereka berlima, Lo Feng juga yang menerima kekuatan mereka juga merasakan rasa sakit. Setelah mereka melakukan ritual itu, terlihat secara perlahan-lahan para kesatria dewa perang mulai kehilangan kesadaran diri mereka, sampai pada akhirnya mereka telah gugur karena kekuatan jiwa mereka yang telah disedot habis oleh Lo Feng. Dan sekarang pun kelima kesatria dewa perang sudah tiada. Pengorbanan mereka diberikan hormat kepada seluruh orang di dunia. Kemudian jenazah dari para kelima dewa perang dimasukkan ke dalam pesawat tempur untuk dibawa pulang dan dimakamkan.
Terlihat juga ini merupakan adegannya sangat sedih, karena semua orang benar-benar merasakan kehilangannya sangat mendalam, termasuk Lo Feng itu sendiri. Tetapi Lo Feng berjanji kepada mereka semua kalau dirinya akan menggunakan kekuatan dari para 5 dewa perang untuk mengalahkan tanduk emas. Lalu Lo Feng pun pergi mendekati tanduk emas. Lo Feng pun sendirian pergi mendekati tanduk emas dengan kecepatan yang tinggi yang menyelam lebih dalam. Babata menghitung mundur jangkauan Lo Feng yang akan segera tiba, dan tidak lama kemudian pun Lo Feng telah berada di hadapan dari mata tanduk emas. Tanduk emas telah merasakan Lo Feng dan ia pun langsung meraung ke arah Lo Feng. Lo Feng yang memiliki dendam yang sangat besar pun menggunakan kekuatannya melawan tanduk emas. Di sini Babata sangat khawatir kepada Lo Feng karena ia takut jika Lo Feng akan kehilangan nyawanya. Babata berharap kalau Lo Feng hanya mengalami kerusakan jiwa sama seperti pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang akan tertidur lenyap bukan tewas. Pertarungan Lo Feng melawan tanduk emas pun telah dimulai. Tanduk emas mengeluarkan nafas devornya ke arah Lo Feng, dan lalu Lo Feng menahan serangan tersebut menggunakan perisai heavily-nya. Dan setelah Lo Feng menahan serangan tersebut, Lo Feng pun mengeluarkan senjata utamanya, yaitu Pagoda Void yang telah ia kumpulkan dari kekuatan 5 dewa perang tadi. Lo Feng pun menggunakan senjata Pagoda Void-nya seperti bor yang mengarah ke tanduk emas. Dengan kecepatan tinggi, Pagoda Void berhasil menusuk kepala tanduk emas dan memasuki tubuh tanduk emas. Tanduk emas pun menjerit kesakitan akibat serangan dari Pagoda Void tersebut yang terus-terusan masuk lebih dalam ke tubuh tanduk emas, mencari inti dari kekuatan tanduk emas. Lo Feng dari luar tetap berusaha mengendalikan Pagoda Void-nya mencari inti tanduk emas. Tetapi tanduk emas berusaha menghentikan Lo Feng dengan menyerang Lo Feng menggunakan nafas devornya. Untungnya ada pelindung Liquid Civil Guard yang melindungi Lo Feng, membuat nafas devor itu tidak bisa melukai Lo Feng. Di sana Babata melaporkan kepada Lo Feng kalau Pagoda Void tidak berhasil menemukan inti kekuatan dari tanduk emas yang berada di kepala. Artinya inti dari tanduk emas ini tidak berada di kepalanya. Lo Feng yang mendengar itu pun terkejut, tetapi tidak lama kemudian tanduk emas kembali lagi menyerang Lo Feng menggunakan nafas devornya. Liquid Civil Guard pun melindungi kembali Lo Feng menggunakan bentuk cairan pelindung mereka. Sedangkan Pagoda Void masih berusaha mencari inti tanduk emas yang berada di dalam tubuh tanduk emas, yang sekarang keberadaannya telah memasuki jauh di dalam tubuh tanduk emas. Dan di sana akhirnya Lo Feng pun telah menemukan inti tersebut. Lo Feng yang menyadari ini pun langsung menaikkan kecepatan dari Pagoda Void-nya mengarah ke inti tersebut. Hal ini pun membuat tanduk emas merasa kesakitan akibat serangan dari Lo Feng. Tetapi serangan itu masih belum cukup untuk menghancurkan inti tersebut. Jadinya Lo Feng menambahkan kekuatannya lagi untuk memperkuat kekuatan dari Pagoda Void. Kekuatan yang Lo Feng berikan terus menaik terus-menerus. Tetapi serangan nafas devor dari tanduk emas telah mengenai Lo Feng. Kekuatan tanduk emas yang semakin besar dirasakan oleh para dewa perang yang berada di luar, bahkan sampai membuat cahaya yang bersinar sangat terang terlihat dari luar bumi. Lo Feng pun menggunakan rotan Rabbing Cloud-nya untuk melindungi dirinya dari serangan tanduk emas, yaitu dengan Lo Feng melepaskan baju pelindung dari rotan Rabbing Cloud. Sekaligus Lo Feng di sini juga menggunakan kekuatan maksimalnya dengan Lo Feng membakar kekuatan jiwanya. Hal ini pun membuat Babata panik karena hal tersebut merupakan hal yang sangat berbahaya dan bisa dibilang juga merupakan cara bunuh diri, karena sebelumnya pemimpin Hong dan juga Lei Shen belum sampai membakar jiwa mereka semaksimal ini. Jika Lo Feng terus membakar kekuatan jiwanya, maka Lo Feng akan keluar dari tubuhnya, dan hal ini merupakan hal yang sangat fatal. Tetapi Lo Feng tidak memiliki pilihan lain, dirinya harus meningkatkan kekuatan dari putaran Pagoda Void untuk bisa menghancurkan inti kekuatan dari tanduk emas.
emas. Lo Feng pun meminta maaf kepada Babata karena dirinya tidak menepati janjinya. Babata benar-benar bersedih atas apa yang dilakukan oleh Lo Feng karena Lo Feng sebelumnya telah berjanji kalau dirinya akan kembali hidup-hidup, tetapi Lo Feng tidak memiliki pilihan lain. Lalu kita pun diperlihatkan dengan adegan Lo Feng yang memberikan seluruh kekuatannya kepada Pagoda Void. Akibat hal ini tubuh Lo Feng juga perlahan-lahan mulai hancur. Tetapi Pagoda Void juga semakin lama kekuatannya meningkat berkat pemberian kekuatan dari Lo Feng. Dan secara perlahan kita diperlihatkan dengan kekuatan Lo Feng yang mulai padam. Di saat yang bersamaan Lo Feng yang bertarung melawan tanduk emas, banyak orang-orang yang berharap kepada Lo Feng dapat kembali dengan selamat setelah melawan tanduk emas. Lalu kita diperlihatkan dengan Shu Xin yang melihat surat yang telah ditinggalkan oleh Lo Feng, yang dimana surat ini membawakan pesan terakhir Lo Feng, yang dimana Lo Feng ingin anaknya nanti diberikan nama sebagai Luo Ping dan juga Luo Hai. Di sini Lo Feng sebenarnya telah menyadari kalau misi ini merupakan misi bunuh diri, tetapi Lo Feng tetap menerima misi ini karena dirinya lebih mau melihat kehidupan kedua anaknya yang lebih baik dibandingkan tunduk dari ancaman tanduk emas. Dan kembali kepada Lo Feng yang telah mengeluarkan kekuatannya begitu besar tetap saja masih belum bisa menghancurkan inti kekuatan dari tanduk emas. Hal ini membuat Lo Feng semakin marah kepada inti kekuatan tersebut dan Lo Feng pun menambahkan kekuatannya kembali dengan Lo Feng yang membakar inti terakhir dari kekuatan Lo Feng. Dan pada akhirnya setelah Lo Feng memberikan kekuatan terakhirnya, Pagoda Void pun telah berhasil membuat lubang di inti dari tanduk emas. Ledakan yang sangat besar pun bersinar sangat terang sampai bisa terlihat dari luar angkasa. Ledakan ini sendiri berasal dari inti tanduk emas yang telah rusak. Lalu kita diperlihatkan Shu Xin yang menangis setelah membaca surat dari Lo Feng. Dan kembali kepada Lo Feng, seluruh tubuh Lo Feng sekarang telah dipenuhi oleh luka yang sangat parah. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Sword Star episode 86 pun bersambung. Dan kita akan melanjutkannya lagi di episode 87 nanti. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya nanti. See ya!